Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'aw wa la yuqbalu minha syafa'ah wala yu'khadhu minha 'adlun wala hum yunsarun. Artinya, dan jagalah diri kalian dari azab hari kiamat, yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain walau sedikit pun, dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan darinya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Surah Al-Baqarah ayat 48. Dulur-dulur seiman, makna dari ayat 48 surat Al-Baqarah di atas adalah sebagai berikut. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka akan nikmat-nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada mereka, dalam hal ini Bani Israel, yaitu pada ayat pertama. Kemudian hal itu diiringi dengan peringatan yang menyatakan akan kekuasaan pembalasan Allah terhadap mereka kelak di hari kiamat. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan jagalah diri kalian dari siksa pada hari kiamat. Dulur-dulur seiman. Kemudian disebutkan pula pada ayat selanjutnya, yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain walaupun sedikit pun. Yakni maksudnya tidak seorang pun yang dapat menolong orang lain. Mereka hanya peduli kepada diri mereka sendiri. Makna ayat itu samalah dengan ayat lain yang tercantum dalam firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 164, yang artinya, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian dalam surat Abasa, yaitu ayat 37, yang artinya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Maksudnya menyibukkan mereka. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Luqman ayat 33, yang artinya, hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian, dan takutilah suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Dulur-dulur seiman, hal ini merupakan kedudukan paling jelas, mengingat disebutkan bahwa seorang ayah saja tidak dapat saling tolong-menolong dengan anaknya. Artinya ayah tidak dapat menolong anaknya, anaknya pun tidak dapat menolong anaknya barang sedikit pun. Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 48, yang artinya, dan begitu pula tidak diterima syafaat darinya. Dalam hal ini yaitu orang-orang kafir. Perihal sama dengan makna yang terkandung dalam firman Allah lainnya adalah firman Allah yang tercantum dalam surat Al-Mudassir ayat 48, yang artinya, maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberi syafaat. Demikian juga firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 100 sampai 101, yaitu yang artinya, maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun, dan tidak pula mempunyai teman yang akrab. Sedangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 48, itu Allah telah berfirman yang artinya, dan tidak diambil darinya suatu tebusan apapun.
Di sini maksudnya tidak diterima darinya suatu tebusan apapun. Seperti pengertian yang juga terdapat dalam ayat lain dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 91 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seorang pun di antara mereka emas penuh bumi, walaupun dia menebus dirinya dengan emas sebanyak itu. Juga firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 36 yang artinya sesungguhnya orang-orang kafir sekiranya mereka mempunyai apa yang di bumi ini seluruhnya dan mempunyai yang sebanyak itu pula untuk menebus diri mereka dengan itu, maksudnya menebus diri mereka dari azab di hari kiamat, niscaya tebusan itu tidak akan diterima dari mereka dan mereka beroleh azab yang pedih. Dan juga firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 70. Dalam surat ini Allah telah berfirman yang artinya, dan jika ia menebus dengan segala macam tebusan pun, niscaya tidak akan diterima darinya. Demikian juga dalam firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 15 yang artinya, maka pada hari ini tidak diterima tebusan dari kalian dan tidak pula dari orang-orang kafir. Tempat kalian adalah neraka dan nerakalah tempat berlindung kalian. Dulur-dulur seiman, melalui ayat ini Allah memberitahukan kepada mereka yang tidak mau beriman kepada Rasul-Nya dan tidak mau mengikuti apa yang telah diembankan Allah kepadanya, dan mereka menemui Allah di hari kiamat dalam keadaan masih tetap dalam kekafiran, maka sesungguhnya tidak bermanfaat bagi mereka pertolongan seorang karib apapun, dan tidak diterima pula syafaat dari seorang yang berkedudukan apapun, serta tidak dapat diterima dari mereka suatu tebusan apapun, sekalipun tebusan itu berupa emas sepenuh bumi, seperti yang diungkapkan oleh Allah dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 254, yang artinya sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat. Kemudian dalam surat Ibrahim ayat 31 yang artinya yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan. Dulur-dulur seiman, Sunaid meriwayatkan telah menceritakan kepadaku Hajjaj, telah menceritakan kepadaku Ibnu Juraj dari Mujahid yang mengatakan bahwa sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan sehubungan dengan firman Allah, wala yu'khadzu minha adlu. Artinya adlun di sini adalah pengganti. Yang dimaksud itu maksudnya adalah tebusan. Asadi mengatakan adlun atau tebusan itu artinya yang sepadan, itu maksudnya seandainya dia datang dengan membawa emas sepenuh bumi untuk menebus dirinya dari siksaan api neraka, niscaya tidak dapat diterima. Hal yang sama juga dikatakan oleh Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam. Dulur-dulur seiman, Abu Ja'far Ar-Razi telah meriwayatkan dari Ar-Rabi ibnu Anas dan Abul Aliyah mengenai firman Allah, wala yuqbalu minha adlun, yang maksud di sini adlun adalah ya tebusan. Ibnu Abu Hatim mengatakan hal yang serupa telah diriwayatkan juga oleh Abu Malik, Hasan, Said ibnu Jubair, Qatadah dan Ar-Rabi ibnu Anas. Juga Abu Abdur Razak meriwayatkan telah menceritakan kepada kami As-Sauri dari Al-Mas dari Ibrahim At-Taimi dari ayahnya dari sahabat Ali radhiyallahu anhu dalam satu hadis yang panjang yang di dalamnya disebut bahwa as-sifa, as-sirfu dan al-adlu itu samalah artinya amal sunnah dan amal fardu.
Jadi hal mana itu disamakan, dikatakan oleh Al-Walid Ibnu Muslim dari Utsman Ibnu Abul Atikah dari Umair Ibnu Hami. Tetapi pendapat ini gharib, maksudnya janggal. Itu dalam kaitannya dengan makna ayat ini. Pendapat pertama mengenai tafsir ayat ini merupakan pendapat paling kuat, mengingat ada sebuah hadis yang mengukuhkannya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Dia mengatakan telah menceritakan kepadaku Nujaih Ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Ali Ibnu Hakim, telah menceritakan kepada kami Humaid Ibnu Abdurrahman dari ayahnya, dari Amr Ibnu Qais Al-Malai, dari seorang lelaki dari kalangan Bani Umayyah yang tinggal di negeri Syam. Disebutkan bahwa pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, yang artinya, wahai Rasulullah, apa yang maksud, apakah arti al-adl di situ? Beliau menjawab, al-adl itu adalah tebusan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 48, yang artinya, dan tidaklah mereka itu akan ditolong. Dulur-dulur iman, dengan kata lain, maksudnya tiada seorang pun yang marah karena demi membela mereka. Kemudian ia menolong dan menyelamatkan mereka dari siksa Allah, seperti yang disebutkan di atas, bahwa tiada seorang kerabat dan tiada seorang pun yang berkedudukan pun yang belas kasihan kepada mereka, dan tidak diterima suatu tebusan apapun dari mereka. Semuanya itu ditinjau dari segi belas kasihan. Dengan kata lain, tiada seorang pun dari kalangan mereka yang dapat menolong dirinya sendiri. Tidak pula dari kalangan orang lain atau orang luar. Pengertiannya samalah dengan firman Allah dalam surat At-Tariq ayat 10, yang artinya, maka sekali-kali tiada bagi manusia itu suatu kekuatan pun dan tidak pula seorang penolong. Dulur-dulur seiman, kata lain dari hal tersebut, itu Allah maksudnya tidak mau menerima tebusan. Tidak pula syafaat yang diajukan untuk membela orang kafir, yang kafir kepadanya. Tiada seorang pun penyelamat yang dapat menyelamatkan seseorang dari azabnya. Tiada seorang pun yang dapat menyelamatkan diri dari siksanya. Dan tiada seorang pun yang dapat memberikan perlindungan dari azabnya. Hal ini samalah halnya dengan firman Allah, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 88, yang artinya, dialah yang melindungi dan tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya. Dulur-dulur seiman, dalam surat Al-Fajr ayat 25 dan 26, di situ disebutkan, yang artinya, maka pada hari itu tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksanya Allah, dan tiada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Juga dalam surat As-Saffat ayat 25-26, yang artinya, mengapa kalian tidak saling tolong-menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerahkan diri. Juga dalam surat Al-Ahqaf ayat 28, yang artinya, mengapa mereka yang mereka sembah selain Allah sebagai Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak dapat menolong mereka. Bahkan Tuhan-Tuhan itu telah lenyap dari mereka. Dulur-dulur seiman, Ad-Dahak meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman Allah dalam surat As-Saffat ayat 25, yang artinya, mengapa kalian tidak tolong-menolong? Itu maksudnya adalah, mengapa kalian pada hari ini tidak saling tolong-menolong dari azab kami, maksudnya azab Allah. Mustahillah bagi kalian untuk dapat melakukan hal tersebut pada hari ini. Dulur-dulur seiman, Ibnu Jarir berkata sehubungan dengan makna atau takwil dari firman Allah surat Al-Baqarah ayat 48, yang artinya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Itu maksudnya adalah bahwa pada hari itu tiada seorang pun yang dapat menolong mereka, sebagaimana tiada seorang pun yang dapat memberikan syafaat kepadanya. Tidak dapat diterima dari mereka tebusan, tidak pula syafaat.
Hari itu tidak berlaku lagi kasih sayang, dan pudarlah semua suap dan perantara. Lenyaplah tolong menolong dan bantu membantu dari kaumnya atau dari teman-temannya. Karena semua hukum sudah dikembalikan kepada Tuhan yang Maha Perkasa, lagi Maha Adil, yang di hadapannya tiada manfaatnya lagi para perantara atau para penolong. Dulur-dulur sekalian, dia memberikan balasan suatu keburukan dengan balasan yang semisal, dan juga membalas amal kebaikan dengan balasan yang berlipat ganda. Pengertian ayat ini samalah halnya dengan firman Allah dalam surat As-Saffat ayat 44-26 yang artinya, dan tahanlah mereka, maksudnya di tempat penghentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya, mengapa kalian tidak tolong menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerahkan diri. Dulur-dulur seiman, sekian dulu makna dari ayat 48 surah Al-Baqarah. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.